Tahun 2009 di Mongolia, dua pasukan khusus Korea Utara sedang ditugaskan untuk menyelinap ke sebuah gedung. Mereka adalah Guisun dan Chulseng. Namun di tengah tugas, Guisun ditelepon oleh ayahnya untuk membatalkan misi dan menyuruhnya untuk jangan percaya pada siapapun karena orang-orang di sana hendak membunuhnya. Mendengar hal itu, ia mulai mencurigai Chulseng rekannya sendiri, menembaknya lalu bergegas pergi. Sementara itu, tiba-tiba ayah Guisun didatangi oleh seorang musuhnya kemudian dibunuh. Entah apa yang sedang terjadi, nanti kita akan ketahui bersama. 11 tahun kemudian di Incheon, Korea Selatan, tampak wanita parubaya bernama Myung yang sedang berjualan cakwe. Dagangannya ini laku keras karena diminati banyak orang. Diperlihatkan juga Suk-wan, yaitu suami Myung yang bekerja sebagai ahli reparasi barang elektronik. Di sini ia membeli banyak minuman vitamin C demi mengincar salah satu hadiah berupa mesin cuci untuk menggantikan mesin cuci di rumahnya yang sudah bobrok. Walau kondisi keuangan mereka tidak stabil, tapi hidup mereka cukup bahagia berkat rasa cinta satu sama lain. Tak lama kemudian datanglah pemuda yang hendak memperbaiki laptopnya. Sambil menunggu pengerjaan, Suk-wan memberikan minuman miliknya ke si pemuda dan istrinya. Lalu tanpa disangka-sangka, di tutup botol milik istrinya terdapat hadiah utama liburan ke Hawaii. Jelas mereka sangat bahagia karena jalan-jalan ke Hawaii adalah impian mereka selama ini. Sayangnya kesenangan itu tidak berlangsung lama karena Myung berubah pikiran. Ia merasa akan mengeluarkan banyak uang saat liburan nanti. Belum lagi kalau harus menutup toko beberapa hari maka akan sangat merugikan. Awalnya keputusan Myung ini sudah bulat sampai akhirnya ia berubah pikiran setelah anaknya merengek. Anaknya yang bernama Nari mengeluhkan hidupnya yang sangat sial. Tidak seperti teman-temannya, ia sama sekali tidak pernah liburan, bahkan hanya sekedar pergi berkemah sekalipun. Hati keibuannya pun merasa iba, dan Myung memutuskan untuk pergi liburan ke Hawaii. Di tempat lain, seorang wanita cantik misterius mendapat panggilan tak dikenal yang memberinya sebuah tugas. Beralih lagi ke tengah kota, tampak seorang pria berjaket hitam ditugaskan oleh atasannya untuk menangkap buronan bernama samaran Magnolia. Ternyata pria berjaket hitam ini adalah Chulseng, pasukan khusus dari Korea Utara yang masih hidup setelah ditembak Guisun beberapa tahun silam. 2 hari kemudian, Chulseng mengutus bawahannya untuk menangkap Magnolia. Pasukan ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Jang. Setelah diadakan briefing singkat, aksi pun dimulai. Bertempat di bandara, Suk-wan beserta keluarganya datang agak terlambat. Untunglah mereka masih mempunyai waktu untuk naik ke pesawat. Bahkan kabar baiknya terdapat 2 kursi kelas bisnis yang bisa ditempati gratis. Alhasil Myung dan Nari duduk di kursi kelas bisnis, sementara Suk-wan di kelas ekonomi. Nari dan kedua orang tuanya sangat antusias liburan ke Hawaii, apalagi ini kali pertamanya mereka naik pesawat. Di sisi lain, seorang pramugara bernama Hyun Min sedang berakting sebagai mata-mata. Dia memang mempunyai keinginan menjadi agen rahasia, namun aksinya ini ditegur oleh atasannya. Ternyata keluarga kecil bahagia ini menumpangi pesawat yang sama dengan si wanita misterius, juga Chulseng beserta anak buahnya. Tapi sampai di sini masih belum terjadi apapun, semuanya masih lancar sampai pesawat terbang. Kembali membahas ibu dan anak ini yang tambah girang karena mendapatkan makanan gratis. Sedangkan di bagian belakang, Suk-wan tampak akrab dengan kakek tua bernama Park. Park bercerita kalau ia akan menemui cucunya yang tinggal di Hawaii.
Kemudian untuk mengisi waktu perjalanan, Park mengajaknya untuk ngobrol lebih banyak lagi. 노란 벼들이 펼쳐져 있는데 지금 내 눈앞은 뭐래? 눈치 없는 애가 태어나겠구나. Tidak mau membuang banyak waktu, Chulseng langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari Magnolia. Sementara itu, wanita misterius ini menyadari sesuatu dan langsung bergegas menuju toilet. Tak mau kalah, Myung juga hendak ke toilet karena panggilan alam alias kepising. Sayangnya di toilet kelas bisnis sudah diisi oleh wanita misterius tadi. Tidak bisa menahan lebih lama lagi, ia langsung menuju toilet di kelas ekonomi. Namun sebelum itu, ia sempat menitipkan Nari kepada ayahnya yang sedang asik mengobrol. Dan untunglah ibu-ibu ini bisa ngising tepat waktu. Bolak-balik ke sana kemari, bawahan Chulseng tak kunjung menemukan Magnolia. Sehingga Chulseng memutuskan untuk memakai rencana kedua, yaitu membajak pesawat. Yaitu dengan tujuan untuk memfilter semua penumpang agar mudah menemukan Magnolia. Di sini pramugara Yunmin tanpa sengaja memergoki salah satu anak buah Chulseng yang sedang menggerutu setelah mendapatkan misi baru. Ia pun curiga dan melaporkannya pada kepala pramugari, tetapi ia malah dimarahi karena dianggap terlalu banyak main-main. Bersamaan dengan itu, pesawat mulai mengalami turbulensi. Semua penumpang dihimbau untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Tetapi tidak dengan Chulseng. Ia malah beranjak dari tempat duduk, menyingkirkan kepala pramugari, serta menumbangkan Yunmin dengan satu pukulan. Disusul dengan anak buahnya yang mulai melancarkan aksi. Mereka mengancam para penumpang, lalu menggiringnya untuk berkumpul di tempat yang sama, tidak terkecuali Suwan dan anaknya. Keadaan pun semakin panas di mana Chulseng memaksa masuk ruang kokpit dengan menyandera seorang pramugari. Setelah masuk, ia pun menyuruh pilot untuk merubah rute penerbangan. Dalam aksi ini, salah satu pembajak malah terjebak di sebuah ruangan karena pintunya tertahan sesuatu. Sementara itu, Myung masih belum menyadari kalau pesawat sedang dibajak. Ia pun malah asik berdandan. Di tempat lain, Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN mengetahui adanya pembajakan di pesawat. Mereka juga menentukan tersangka sementara yang tidak lain adalah Gui Sun, si agen rahasia Korea Utara di awal film tadi. Ternyata, ia masuk dalam daftar orang paling dicari selama ini karena telah membelot dari Korea Utara ke Korea Selatan. Kembali ke pesawat di mana para wanita dikumpulkan menjadi satu untuk mempermudah pencarian. Di sini, Chulseng mendapati seorang wanita misterius yang dicurigai adalah Magnolia. Merasa dirinya terancam, wanita ini berusaha untuk kabur namun tertangkap oleh Kapten Zhang. Cukup lama di toilet, akhirnya keberadaan Myung diketahui oleh salah satu pembajak dan tiba-tiba menyerangnya. Namun terjadi hal tak terduga di mana ibu satu anak ini bisa menepis semua serangan, bahkan melumpuhkannya. Berpindah lagi ke BIN. Diketahui bahwa Gui Sun adalah Myung yang telah melakukan operasi plastik. Memang wajahnya dibuat tampak lebih tua untuk menyempurnakan penyamaran. Dan ternyata Magnolia yang selama ini diburu Chulseng adalah Gui Sun alias Myung. Lalu siapa wanita misterius ini? Ia adalah aktris terkenal bernama An Sera yang sedang berusaha menutupi keberadaannya dari publik. An Sera sempat dicurigai oleh Chulseng karena paras dan perawakannya mirip Gui Sun di masa lalu. Setelah itu, Chulseng mulai menyiarkan pengumuman di mana ia meminta Magnolia segera menyerahkan diri. Myung pun sadar dengan siapa ia harus berhadapan. Kemudian terjadi sedikit flashback. Di masa lalu, Gui Sun atau Myung ini diminta ayahnya untuk membatalkan misi sesuai di awal film tadi. Tidak lain adalah demi keselamatan. Bahkan, si ayah juga menyuruhnya untuk pergi ke Korea Selatan, membuat identitas baru dan menjalani kehidupan normal yang bahagia. Beralih ke Suwan yang hendak mencari Myung, dititipkanlah Nari ke kakek tua Park. Perlahan tapi pasti, Suwan berhasil lolos dari penjagaan para pembajak pesawat. Sayangnya, Myung tidak ditemukan.
Ia pun mengambil sebuah laptop lalu pergi ke ruangan kargo untuk mencari akses meretas CCTV, serta membaca sistem pesawat ala-ala hacker. Di saat yang sama, Hyunmin diminta oleh seorang pembaca untuk menunjukkan daftar penumpang. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui identitas asli Magnolia saat ini. Tanpa disangka-sangka, ternyata Myung sedang bersembunyi di atas dan langsung menghajar pembaca ini sampai semaput. Setelah itu, Myung meminta daftar penumpang itu untuk dibakar, supaya identitasnya dan keluarganya tidak terekspos oleh para penjahat. Akhirnya mereka pun bekerja sama. Myung menyamar menjadi pramugari untuk bisa mengendap-endap lebih mudah, sementara Hyunmin akan mencari senjata darurat di ruangan kargo. Dengan tenang, Myung mulai menghajar para penjahat dengan ilmu bela dirinya yang gacor parah. Di kabin berikutnya, Myung masih harus baku hantam. Ia pun terpaksa menutupi wajahnya agar tidak terlihat oleh anaknya. Namun itu semua tidak menghalangi aksinya untuk berlaga layaknya jagoan bela diri. Sementara di sisi lain, Suwon berhasil meretas CCTV serta mencari tahu identitas lengkap Chul Seung. Ia pun kaget bukan main mengetahui bahwa Chul Seung adalah agen rahasia Korea Utara. Lalu bagaimana Suwon bisa mengakses semua data ini? Ternyata ia adalah mantan anggota BIN. Entah bagaimana caranya, ia juga bisa menghubungi markas BIN untuk menginfokan keadaan saat itu. Sayangnya pihak BIN tidak mengizinkannya untuk terlibat lebih jauh karena ia sudah bukan merupakan anggota BIN. Tak berselang lama, Hyunmin datang ke tempat Suwon dan hendak menyerang diam-diam. Tetapi bisa dengan mudah ditepis. Singkatnya, Hyunmin tahu kalau Suwon ada di pihaknya. Kini ada 3 orang di dalam tim termasuk Myung. Namun suami istri ini menjalankan aksinya tanpa saling mengetahui satu sama lain. Masih belum menyerah, Suwon mulai membajak kemudi pesawat lalu mengembalikannya ke rute awal. Tetapi Chul Seung menyadari aksi itu melalui CCTV yang mengarah ke Suwon, dan alhasil tertangkap. Di sisi lain, Hyunmin sudah meninggalkan ruangan kargo karena tidak menemukan senjata. Ia merangkak di bagian atas pesawat lalu masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil senapan kejut. Ternyata, ini adalah ruangan yang sama di mana penjahat apes tadi terkurung. Sementara itu, Myung masih terlibat pertarungan sengit, kali ini dengan Kapten Jang. Walaupun sempat tersudut, akhirnya ia bisa membuatnya ambruk. Masih di tempat yang sama, tiba-tiba Chul Seung datang. Tampak raut muka yang cukup sengit di antara mereka berdua. Kemudian disusul dengan kedatangan Suwon yang berhasil ditangkap. Di sini Chul Seung juga membongkar identitas Suwon sebagai anggota BIN. Dan jelas itu membuat Myung kaget bukan main. Pasangan ini pun dibawa ke sebuah ruangan, melewati orang-orang di dalam kabin termasuk Nari yang tampak syok melihat ayah dan ibunya tertangkap. Begitu pula dengan Hyunmin yang diam-diam mengawasi dari atas. Untuk membuat Nari tenang di kondisi sulit ini, si kakek tua Park memberikan sebuah boneka yang seharusnya diberikan pada cucunya di Hawaii. Selama ini mereka sama-sama menyembunyikan identitas di masa lalu. Suwon mengakui bahwa dia pernah bekerja untuk BIN, yaitu untuk mengawasi Myung yang baru saja pindah ke Korea Selatan saat itu. Pernyataan ini pun membuat Myung sedih. Namun Suwon menambahkan kalau cintanya benar-benar tulus pada istrinya itu, bukan karena tuntutan pekerjaan atau yang lain. Cerita flashback ke masa lalu, di mana Suwon menyamar jadi gelandangan untuk mengawasi Myung yang dikenal kejam. Namun kenyataannya, ia malah melihat wanita dengan hati yang lembut dan baik hati. Sejak saat itulah Suwon mulai jatuh cinta dan mereka berdua pun menikah. Masalah soal masa lalu Suwon sudah selesai. Sekarang giliran Myung yang bertanya, 목련화해도 괜찮아? dan Suwon menjawab bahwa itu bukanlah masalah. 당신은 이 우석환이의 유일한 아내이자 우리 딸 오나리의 엄마니까 누구여도 뭐여도 상관없어. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangis.
Yang ternyata itu adalah si penjahat yang tadi terkurung. Nasibnya pun semakin sial setelah diikat oleh Yunmin. Kejadian tak terduga kembali terjadi di mana Jang malah berkhianat pada Chulseng. Ia memiliki rencana yang berbeda di mana hendak menjual Miyong dengan harga yang tinggi karena tahu bahwa Miyong adalah orang paling dicari di Korea Utara. Jang juga menambahkan kalau ia dan anak buahnya akan pergi menggunakan parasut, sementara Chulseng akan dibuat jatuh bersama pesawat itu. Namun Chulseng tidak ingin hal itu terjadi karena di pesawat itu mengangkut orang-orang tak bersalah. Sempat Chulseng melawan, sayangnya ia tetap tersudut. Kemudian Jang meminta pilot untuk terbang lebih rendah agar ia bisa kabur menggunakan parasut. Walaupun itu berbahaya, namun si pilot terpaksa menurutinya. Akhirnya Chulseng dikurung bersama Miyong serta Suwan, dan disinilah kebenaran mulai terungkap. Sebenarnya tujuan Chulseng hendak menangkap Miyong adalah untuk melindunginya. Dahulu ayah Miyong adalah orang penting yang mampu menyegel penemuan senjata nuklir. Tetapi muncul orang jahat yang hendak membuka segel itu untuk tujuan busuk. Tidak lain dan tidak bukan, orang jahat ini adalah atasan Chulseng yang memerintahkannya untuk menangkap Magnolia alias Guisun atau Miyong. Hal itu berkaitan dengan Miyong karena kunci pembuka segel terdapat pada iris matanya. Di sini mereka juga meluruskan kesalahpahaman di masa lalu. Dahulu Chulseng tidak pernah mencoba mengkhianati Miyong. Namun karena Miyong terlalu curiga setelah diminta ayahnya untuk jangan percaya siapapun, maka terjadilah aksi penembakan. Bersamaan dengan itu, Yunmin muncul dari ventilasi untuk memberikan pertolongan, dan mereka pun memutuskan untuk bekerja sama melawan Jang. 오케이. Suwan meretas pesawat dengan mematikan lampunya. Di saat yang sama, Miyong serta Chulseng mulai melancarkan aksinya. Singkatnya, semua penjahat bisa dilumpuhkan termasuk Jang. Keadaan pun kembali normal dan pesawat kembali ke jalur semula. Saat Chulseng mengemasi barangnya dan hendak pergi menggunakan parasut, tiba-tiba kakek Park muncul, menembak Chulseng sambil menyandra Nari. Ternyata kakek ini adalah atasan Chulseng atau bisa dibilang ialah pembunuh ayah Miyong 11 tahun lalu. Si kakek juga mengungkapkan kekecewaannya pada Chulseng karena sudah mengkhianati organisasi mereka. Chulseng sama sekali tidak mengetahui keberadaan atasannya itu di dalam pesawat karena selama ini kakek Park selalu menyembunyikan identitasnya, bahkan pada anak buahnya sekaligus. Setelah itu, si kakek menyuruh Miyong untuk ikut bersamanya apabila mau anaknya selamat. Suwan yang merasa emosi hendak menembaknya dengan senapan kejut. Sayangnya alat itu tidak berfungsi. Ia pun malah ditembak di depan istri dan anaknya. Sangat terpaksa, Miyong harus ikhlas dibawa pergi demi menyelamatkan Nari dan orang-orang di pesawat. Namun sebelum loncat dari pesawat, Miyong memberi kode pada Nari untuk melemparkan bonekanya. Kemudian ia membuang boneka itu keluar lalu menjatuhkan si kakek yang sedang lengah. Ternyata si kakek sudah menaruh bom di dalam boneka untuk meledakkan pesawat. Sebagai agen rahasia, tentunya Miyong bisa mengetahui hal itu. Lalu bagaimana Nari bisa tahu kalau harus melemparkan boneka? Itu karena sebelumnya Miyong sudah membisikkan rencana ini pada Nari. Wah, untunglah Suwan masih hidup walaupun sempat tertembak. Semua itu berkat Kevlar pemberian Chulseng beberapa waktu lalu. Setelah itu Chulseng pamit dan menitipkan Miyong pada Suwan. 우리 기준이 잘 부탁한다. 야! 남의 여자를 왜 내 여자를 네가 부탁하는데 그리고 Di sisi lain, para penumpang mulai menangkap para penjahat serta mengikatnya. Sementara itu, anggota BIN mendapat info kalau pembajakan pesawat sudah ditangani, dan pesawat lanjut terbang ke Hawaii.
Film pun ditutup dengan pasangan suami istri ini yang sudah berada di Hawaii. Di sini Suan menjelaskan bahwa perjalanan ke Hawaii adalah rencananya selama ini. Ia sengaja menabung untuk ini semua, jadi hadiah liburan tadi hanyalah tipu-tipu karena dibuat oleh Suan sendiri.